Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat ini. Setidaknya ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk segera meraih magfirah. Apa kata Allah? Magfiratim mir rabbikum. Ampunan dari Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taklifnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk meraih surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu kemudian Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita lihat ya, taklif magfirah di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perintah Allah kepada kita. Maka apapun kondisinya, ya kita sadar bahwa setiap hari kan kita beraktivitas. Dan aktivitas kita nggak lepas dari perbuatan. Maka ya kita berhadapan dengan dosa-dosa. Baik dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kebanyakan manusia itu biasanya dengan dosa-dosa besar dia menghindar. Tapi kemudian dengan dosa-dosa kecil abai. Ya kan? Nah itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini kan begal lagi viral. Ya kan? Kebayang nggak kalau kemudian hukum syara itu nggak ada? Saya ketemu dengan Bu Fitri, ibu dari mana? Dari sebelah ngapain? Bunuh tetangga. Kalau hukum syara nggak ada. Saya ketemu dengan Ustaz Antobila, Ustaz Antobila dari mana? Itu baru dari kosan si Anu. Ngapain? Biasalah gitu kan? Itu kalau hukum syara nggak ada. Maka justru kemudian hukum syara datang memanajemen kita sedemikian rupa sehingga kita tahu mana dosa dan mana pahala. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dosa itu dua tuh, ada yang besar, ada yang kecil. Manusia nggak bakalan mau dengan mudah seperti ibu tadi. Ibu dari mana? Dari sebelah, ngapain baru bunuh orang? Kan nggak mau, karena dosa besar, ya. Tapi kadang-kadang kita julid juga kan. Tetangga baru beli TV itu, nah, itu dosa kecil katanya, padahal besar sekali, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang sahih itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kebanyakan kita itu masuk nerakanya Allah bukan karena dosa-dosa besar, tapi dari akumulasi dosa-dosa kecil. Jadi hati-hati ya, dari dosa-dosa kecil, mencubit orang, mengganggu dan seterusnya kelihatan memang sederhana, tapi kalau diakumulasikan nanti akan menjadi dosa besar. Jadi itu taklifnya. Yang pertama kita diminta untuk magfirah, kemudian yang kedua kita diminta untuk bersegera menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada anjuran wasyari'u dan bersegera. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wasyari'u maknanya adalah wabadiru dan wasabiku. Jadi itu maknanya dari sisi bahasa. Maknanya apa? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, perintahnya ini, taklifnya ini bersegera. Bersegera itu maknanya bergegas dan berlomba-lomba, Bu. Jadi bukan nanti, tapi sekarang. Jadi ketika Allah bilang wasyari'u, maka maknanya sekarang. Kepada apa kita ini? Kepada ampunannya Allah. Karena kita sadar tadi dosa-dosa kita banyak. Oleh sebab itu, penjelasan para ulama berkaitan dengan ayat ini, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Raqib Al-Hanfahasani, beliau mengatakan bahwa magfirah itu, Bu, ketika kita datang kepada Allah, minta magfirah kepada Allah, Allah memberikan magfirah kepada kita, itu maknanya Allah melindungi kita dari ajab. Nah itu, Bu. Jadi dosa-dosa kita ini kan banyak nih. Justru karena saking banyaknya, maka ampunan Allah itu tujuannya adalah untuk melindungi kita dari ajab. Nah itu. Indonesia ini kan senang buat judul sinetron yang aneh-aneh. Saya mau buat juga hari ini kayak yang di Indonesia tuh. Ajab orang yang ngantuk di majlis, surganya separuh-separuh. Ada yang ngantuk? Ya kan? Ajab orang yang ngobrol di masjid, yang ngobrol di majlis, malaikat nanti lupa sama yang ngobrol tadi. Mau, Bu? Jadi fokus, dengarkan gitu ya. Jadi itu. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari ajab. Berarti orang yang berhak diampuni Allah itu, maka dia juga berhak dilindungi dari ajab. Saban hari kan, Bu, kita ini selalu berhadapan dengan bahaya, berhadapan dengan berbagai macam kondisi di mana kita nggak aman hari ini. Jadi kenapa kita aman sampai saat ini? Ini adalah bukti bahwa kita mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan magfirah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebanyak apapun dosa kita, pasti Allah maafin tuh. Jadi kalau misalnya saya punya dosa yang banyak ke Ustadz Anto Bilal misalnya, saya datang ke Ustadz Anto Bilal, kemungkinannya dua. Minta maaf, bisa dimaafkan, bisa tidak. Ya kan? Tapi kemudian ada satu kondisi yang lain ketika saya datang kepada Ustadz Anto Bilal, minta maaf, dimaafin, terus pada waktu saya pulang, Ustadz Anto Bilal ngomong, "Sini Ustadz, apa itu?" Saya diamplopin lagi.
terus dikasih beras 1 ton untuk santri gitu ya, apalagi macam-macam dikasih. Kira-kira surprise nggak Bu? Surprise nggak? Wah baik sekali tuh Ustaz Bilal tuh. Nanti saya tunggu berasnya 1 ton. Itu ya. Nah itu kalau ke manusia. Tapi kalau kita datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, pasti Bu, ini dijamin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan diampuni. Plus setelah itu Allah siapkan gift-nya. Apa tadi gift-nya Bu? Allah janjikan wajannah dan surga. Surga itu bagaimana gambarannya? Yang seluas langit dan bumi Bu. Saya sering sampaikan di majlis-majlis itu, ibu-ibu kalau kita misalnya punya rumah ukurannya 50 kali 50, luas nggak Bu? Luas, ya. Bahkan sebagian orang bilang nggak usah lah Ustadz, kenapa nggak bisa bersihinnya? Apalagi kalau ukuran rumahnya itu 100 kali 100. Itu kalau kita hidup di dunia ini Bu. Nah, ini tadi Allah janjikan ardhus samawati tadi yang luasnya seluas langit dan bumi, itu kemudian akan didapatkan setiap orang yang dapat magfirah. Jadi surganya kita masing-masing Bu, ketika dapat magfirah ini, maka akan Allah kasih seluas langit dan bumi. Ustadz, jablelah kata ayahnya Akbar. Sendiri di situ? Enggak Pak, enggak. Kenapa? Karena sifat manusia itu sudah Allah cabut dari sana. Jadi kita nggak bakalan kesepian di sana. Tenang aja Pak. Ada 30 lagi istrinya di sana. Tenang ya. Nah, itu. Maka ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Al-Qurtubi juga kemudian mengatakan, maka yang bisa menghantarkan kita dapat surganya Allah tadi itu adalah kuncinya ketaatan. Atau kemudian dalam kata lain, taat itu disamakan dengan takwa. Takwa itu kita sudah paham definisinya adalah menjalankan secara umum, menjalankan apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ternyata syarat masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah, kata para ulama kita harus menjadi orang suci. Ya, 4 huruf suci. Nah, bagaimana caranya? Apakah toharoh? Bukan itu maksudnya. Suci yang dimaksud di sini adalah kita lewat satu pintu dulu. Apa namanya pintu itu? Pintu maghfirah. Kita masuk ke sana minta ampun kepada Allah. Allah ampuni, status kita berubah. Dari yang tadinya berlumur dosa, berubah menjadi orang-orang yang suci. Maka insya Allah ketika sudah suci, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita hadiah. Apa itu? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mau bapak ibu-ibu? Gambaran surga itu mungkin kita tidak bisa definisikan dari sisi kemampuan berpikir kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahwa surga itu adalah sesuatu yang di dalamnya itu penuh dengan kenikmatan. Di dalam hadis sahih itu disebutkan dari Sunan Ibnu Majah, ya, dari Usama bin Zaid, beliau kemudian mengatakan Rasulullah menggambarkan bahwa surga itu adalah surga yang penuh dengan cahaya yang memancar di dalamnya, Bu. Jadi tidak perlu bayar listrik lagi. Terang benderang sekali cahaya di dalamnya. Kemudian apalagi? Surga itu aromanya semerbak, bagaikan kesturi. Dia cantik, ya. Surga itu adalah istana yang megah, sungai yang tersusun, kemudian juga buah yang masak. Kemudian di surga itu juga ada istri yang cantik, perhiasan yang berlimpah, tempat yang abadi, bumi yang sentosa, cemilan dan sayuran hijau, kesenangan dan kenikmatan, dan tempat yang tinggi menjulang. Itulah gambaran surga tadi Bapak dan Ibu-ibu. Dan ini gift-nya untuk orang-orang yang dapat magfirah tadi. Maka tadi syaratnya adalah taat. Taat itu definisinya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah, baik dalam kondisi dia sempit ataupun lapang. Dia juga adalah orang yang mampu menahan diri dari kemarahan. Jadi marahnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kemudian dia adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memaafkan. Ini ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Saya ulangi, dalam Quran surah Ali Imran 134, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Ya, minimal senyum. Nah, itu. Tapi ingat Bu, senyumnya ke ibu-ibu saja. Bapak-bapak senyumnya ke bapak-bapak, ya, begitu. Kemudian apa lagi? Orang yang kemudian senantiasa mampu menahan diri dari amarah. Itu orang-orang yang bertakwa itu. Dan kemudian yang terakhir adalah mudah memaafkan orang lain. Nah, kita lihat bagaimana kemudian karakter orang-orang yang bertakwa ini. Ternyata orang-orang yang bertakwa yang dia dapat kemudian jaminan masuk surga, mereka adalah orang-orang yang tidak menunda-nunda. Karena tadi kan syariatnya itu adalah wasyari'u, maknanya wabadiru dan sabiku. Seketika itu juga berlomba-lomba. Mereka tidak menunda-nunda. Digambarkan kemudian para sahabat ketika kemudian mendapat perintah dan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menahan diri, tidak mau kemudian berdiam diri. Kita lihat bagaimana kemudian beberapa contoh kasus. Ada sahabat yang
baru saja menikah, kemudian setelah selesai walimatul urusnya, dia masuk kamar. Ketika dia masuk kamar dengan istrinya, apa yang terjadi? Ada panggilan jihad yang datang. Maka apa yang dikatakan sahabat tadi, dia lepas istrinya kemudian mengatakan, kamu di sini saja, aku berangkat dulu menuju panggilan jihad. Maka qadar Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian dia mengambil pedangnya, naik kudanya, kemudian melesat ke medan perang. Apa yang terjadi? Sampai di medan perang, mati orangnya, mati syahid. Lantas kemudian ada kemudian utusan yang datang kepada istrinya. Apa kata utusan tadi? Ya, wahai fulanah, suamimu fulan sesungguhnya sudah menemui syahid. Maka kemudian istrinya tadi datang berlari kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku tadi berangkat perang dalam keadaan junub. Apa kata Nabi? Tenang saja wahai ibu, sesungguhnya suamimu sudah dimandikan malaikat. Umar, bahkan pernah diriwayatkan Ali bin Abi Thalib itu mengimami sholat dalam keadaan mabuk, sampai kemudian rokatnya nambah-nambah begitu. Nah, kemudian ketika mendengar turunnya ayat larangan homer tadi, di Madinah itu biasanya mereka punya stok homer itu. Maka semua kaum muslimin yang ada di Madinah itu lantas mengangkat kendi-kendi mereka, dicampakkan ke halaman. Kemudian digambarkan semua jalan-jalan di Madinah itu penuh dengan homer. Begitu juga tentang turunnya ayat tentang hijab. Maka mereka kemudian wasyari'u, wabadiru, wasabiku. Itu lantas ada yang menarik gorden, ada yang menyobek tempat duduk mereka, kemudian ditutupkan ke kepalanya. Maka mereka tidak menunda-nunda. Begitu juga dengan salah satu sahabat di perang Uhud pada masa itu. Dia kemudian mendengar Rasulullah mengatakan, siapapun yang meninggal di dalam perang membela agama ini, maka surga bersamanya. Kemudian apa kata sahabat tadi? Apakah itu berlaku untuk ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, iya benar, berlaku untukmu. Maka sahabat yang sedang makan kurma tadi kemudian megang kurmanya, lantas dia buang. Dia kemudian mengatakan, terlalu lama hidupku kalau sekiranya kurma ini masih sempat kumakan. Maka dia ambil pedangnya, dia naik kuda, kemudian maju ke medan perang, mati di situ. Kenapa? Karena kemudian adanya seruan, adanya taklif tadi, harus bersegera menuju apa? Menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita ambil ya kesimpulannya bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala tentang wasyar'u ila magfiratum min rabbikum tadi ini berlaku bagi kita semua. Tugas kita adalah hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran bahkan sudah sempurna, ya kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islama din. Ini ayat yang terakhir turun, gambarannya bahwa Islam ini sempurna dan Allah ridhoi. Maka tidak ada tempat bagi kita untuk mengambil keridhaan illa Allah. Ya? Maka tempat kita mencari keridhaan itu hanya Allah. Tempat bagi kita satu-satunya hidup di bumi Allah, di mana kemudian Allah menyiapkan nikmatnya di sini. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di Ramadan ini kita dilatih untuk meninggalkan apapun itu dengan cara-cara yang jujur. Kita bisa aja kemudian budi kan Bu ya Pak ya, buka puasa diam-diam dan seterusnya. Tapi kemudian ternyata apa? Taklif itu mengikat kita. Tidak ada satupun kemudian orang-orang yang melakukan itu. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu-ibu, tugas kita ke depan adalah bagaimana ketika turunnya syariat, kita termasuk orang-orang yang mengambil langkah secepat kilat untuk melakukan ini. Dakwah hari ini buku tantangan besar. Mendidik anak-anak ini tantangan besar. Maka ambillah peran itu sedemikian rupa. Kalau dulu ada Muhammad Al-Fatih di usia belasan tahun, ada Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian ada Imam Syafi'i dan seterusnya, maka kemudian kesempatan ini terbuka untuk kita. Nih anak-anak ini Bapak dan Ibu-ibu adalah calon Muhammad Al-Fatih yang baru ini. Kalau kita sudah kadaluarsa, ya Muhammad Al-Fatih itu nggak pernah tinggal tahajudnya. Kalau kita bukan tinggal, ya jangan-jangan banyakkan tidurnya dibandingin tahajud. Maka itu kesempatan itu ada pada anak-anak kita ini. Mungkin kalau yang SMP, SMA sudah lewat tuh. Nah ini kesempatan yang kecil-kecil ini Bu, didik mereka supaya nggak pernah tinggal tahajudnya. Mudah-mudahan nanti mereka ini adalah yang dijanjikan Rasulullah SAW menjadi timur kan sudah, barat. Nah itu, jadi mudah-mudahan ya ini kemudian nanti menjadi tugas kita bersama-sama, bahwa mencetak generasi yang insya Allah mereka akan mengganti ini kemudian menjadi peran dan tanggung jawab kita bersama-sama. Demikian saja mungkin ya. Selamat berbuka puasa dan ini liburan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin selama anak-anak di sini ada hadonah kami yang kurang baik dan kurang pada tempatnya, maka harapan kami kemudian nanti bisa disempurnakan di rumah. Tadi pagi saya sampaikan ke anak-anak, kultur santri itu ya begini. Jangan sampai nanti setelah di rumah kultur itu hilang. Maka kehormatan kita dan ifah kita di pundak kita masing-masing itu adalah gelar santri, dijaga itu. Mohon Bapak-bapak dan Ibu-ibu dilanjutkan hadonah itu di rumah. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekurangan saya sendiri sebagai manusia, ya. Jadi menjelang Syawal ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu nggak terasa sudah 3 pekan kita puasa, sepekan lagi puasanya, kemudian Syawal. Kami dari keluarga besar Ali Zahair Ummah dan secara pribadi saya dengan keluarga besar itu kemudian mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika selama ini banyak salah dan dosa, mohon dimaafkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dimaafkan Pak, Bu?
dimaafkan. Dan kami juga tidak menolak beserta guru-guru kalau nanti rumah kami diketok kue lebaran sampai ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.